Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana Kabar Rantau, kali ini kita akan membahas tentang Datuk Palimokayo, sang revolusioner Minangkabau. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Datuk Palimokayo, sang revolusioner Minangkabau. Namanya tiba-tiba mencuat di pertengahan September 1935. Mulai dari Sumatra Pos, Sumatra Coran, Sumatra Bode, dan beberapa surat kabar lainnya membicarakan putra dari ulama modernis Minangkabau terkenal, Syekh Daud Rasjidi. Kisah perjalanan dari aktivis Persatuan Muslimin Indonesia, PERMI, ini makin mengemuka, ketika HET Nieuws van den Davor Nederlands Indi pada 27 September 1935 menyebutnya, sang revolusioner dari Minangkabau. Ia terlahir dengan nama Mansur Daud pada 10 Maret 1905, di Nagari Balingka, Kelarasan 4 Koto Afdeling Oud Agam, Sumatera West Coast. Ayahnya adalah seorang ulama modernis, murid terbaik dari Haji Abdul Karim Amrullah, sekaligus pendiri dari Dinas Cool Balingka, Palimokayo, 4 Desember 1980. Mengawali pendidikannya di Fairfax Cool Balingka pada 1912, ia lanjutkan ke Governance Holol di Lubuk Sikaping. Naik ke kelas 4, Mansur Daud dibawa pindah ke Padang Panjang. Di kota Garnizon ini, ia melanjutkan strata pendidikannya untuk kelas 5 di Governance Holol. Semasa di Padang Panjang, ia belajar mengaji dengan Inyak Adam Balai-Balai, atau dalam narasi sejarah Minangkabau dikenang dengan nama Inyak Adam Bebe. Ia juga termasuk murid dari ayahnya Hamka semasa di Surau Jembatan Besi. Setelah menamatkan pendidikannya di Governance Holol tahun 1917, Mansur Daud meneruskan pendidikannya di Sumatera Tawalib Padang Panjang. Daud Rasjidi tentu punya maksud tertentu menyekolahkan anaknya di sekolah Islam modernis tersebut, Palimokayo, 4 Desember 1980. Sekolah yang dibina oleh muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu, rupanya sudah menarik perhatian calon murid asal Jambi, Bengkoelen, Tapanuli, bahkan hingga ke Aceh. Sifat dan tabiat Mansur banyak berubah, sejak belajar di Tawalib. Selain belajar di Tawalib, Mansur yang sudah berusia 12 tahun, juga belajar mengaji dengan Zainuddin Labai El-Yunusi di Dinas Cool. Sekali seminggu, Mansur bersama murid dari Tawalib dan Dinas Cool berkumpul di ruangan redaksi majalah Al-Munir yang dipimpin Labai, murid kesayangan dari Haji Rasul. Mereka berkumpul untuk mengikuti acara debat di International Debating Club, IDC, yang digelar oleh kakak kandung dari Rahmah El-Yunusiah itu. Setamat dari Tawalib pada 1923, Mansur berangkat ke Tanah Haram, untuk menunaikan ibadah haji. Ia pun mendalami Islam di Mekah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Setahun berjalan, ia terpaksa kembali ke ranah Minang. Sebab, sedang berkecamuk perang antara Raja Syarif Hossein dengan Raja Abdul Aziz As-Saud. Sebagaimana yang dinarasikan oleh para sejarawan, konflik itu dimenangkan oleh Abdul Aziz. Setibanya di ranah Minang, Mansur melanjutkan studinya di Tawalib Parabek yang dibina oleh Syekh Ibrahim Musa. Pasca menamatkan studinya di Parabek, Mansur berdakwah dari Medan hingga ke Penang, Malaysia. Disinilah ia berjumpa dengan sahabat dari Inyik DR, yakni Syekh Tahir Jalaluddin. Kisahnya menemani Syekh Tahir Jalaluddin inilah, yang membawa perjalanannya untuk belajar di India pada 1925. Selama berada di tanah kelahiran Mahatma Gandhi, ia berguru pada Syekh Abdul Azad di Jamiah Islamiyah Lucknow, Syaukat Ali dan Muhammad Ali di Islamic College India. Di kedua perguruan tinggi di India itu, Mansur menyelesaikannya tahun 1930. Berkancah di PERMI setamatnya belajar di India, laki-laki yang kelak dikenal dengan nama Datuk Palimokayo itu, kembali ke ranah kelahirannya.
tepatnya di usia 25 tahun. Kembalinya Datuk Palimokayo bertepatan dengan terbentuknya Persatuan Muslimin Indonesia, PMI, sebagai hasil dari Kongres Sumatera Tawalib tanggal 22 hingga 27 Mei 1930 di Fort de Kock, kini, Bukit Tinggi. Organisasi pergerakan oleh sebagian kalangan disebut sebagai partai lokal yang mengusung dua ideologi, yakni Islam dan kebangsaan, itu pun merekrut Datuk Palimokayo selaku anggotanya. 2 bulan kemudian, tepatnya 5 hingga 9 Agustus 1930, digelarlah konferensi pertama PMI. Konferensi itu, menetapkan Haji Abdul Majid selaku ketua, Haji Iljaz Jacob, wakil ketua, Haji Mansur Daud Datuk Palimokayo, sekretaris umum, dan Haji Syuib Eliutusi sebagai bendahara. Kiprahnya di PMI, menandai awal pergerakannya di panggung politik vis-a-vis dengan pemerintah kolonial Belanda. Setahun berselang, PMI berganti akronim menjadi PERMI. Perubahan ini terjadi pada konferensi 2 pada 9 hingga 10 Maret 1931. Dalam putusannya, PERMI menegaskan sebagai partai yang non-kooperatif terhadap kolonial Belanda. Posisi ketua beralih ke Haji Jalaluddin Thaib, sedangkan Datuk Palimokayo masih memegang posisi sama, yakni sekretaris umum. Di usia 26 tahun, Datuk Palimokayo telah dikenal selaku orator ulung. Kelihayan Datuk Palimokayo dalam berdiplomasi dan geraknya yang revolusioner, makin mengemuka dan menjadi bahan perbincangan di kalangan Politieke Inlichtingendienst, PID. Sampai akhirnya, ia pun tersandung kasus Spraekdelik. Kisahnya bermula dari Medan. Memasuki awal tahun 1934, tablik PERMI di Medan, makin kurang diminati. Bahkan, saking kurangnya acara tablik PERMI urung dilaksanakan, karena sepi penonton. Mereka pun menyiasati dengan menghadirkan orator muda, yang mendapuk sekretaris umum PERMI. Para pengurus PERMI di Medan sudah kehilangan akal untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mendukung perjuangan mereka. Mereka pun menggantungkan harapan pada Datuk Palimokayo, untuk menghidupkan kembali minat dan ketertarikan masyarakat. Diawali dengan sambutan dari Mangara Jalhoetan pada dan Abdul Ralum pada 2 Mei 1934, Datuk Palimokayo didaulat untuk membakar semangat umat Islam lewat pidatonya yang menggelora di Medan pada 9 Mei 1934. Sumatera Bode, 1935. Penampilan orasi Datuk Palimokayo memang memukau. Ia tampil menyerang kebijakan kolonial Belanda, kapitalisme, belasting di masa depresi ekonomi. Orang ini telah mengambil suara yang menentang kekuasaan yang ada dalam sebuah ceramah di sebuah tablik PERMI di Medan, The Sumatra Post, 1935. Akibatnya, Datuk Palimokayo pun dituntut Spraekdelik. Dia dituding melanggar pasal 153 Wetboek van Strafrecht. Dalam pasal itu berbunyi, barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan, tulisan atau gambar menganjurkan supaya ada gangguan terhadap ketertiban umum, atau supaya ada penggulingan atau penyerangan terhadap kekuasaan yang ada di negeri Belanda atau di Hindia Belanda atau supaya ada pemungutan suara untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500 gulden. Perintah penahanan segera dikirim kepada Datuk Palimo yang berada di Padang Panjang. Datuk Palimokayo dibawa ke Medan setelah ditangkap. Dia tiba pagi hari. Sambil menunggu sidang kasusnya oleh Landraat, ia telah ditempatkan dalam penahanan preventif. The Sumatra Post, 1935. Datuk Palimokayo ditahan di sel penjara Bukit Tinggi pada 10 Desember 1934, kemudian dipindahkan ke penjara Sukamulya Medan. Ia diajukan ke Landraat Medan pada 24 September 1935. Dalam interogasi yang dilakukan jaksa, Datuk Palimokayo telah selama 14 kali berurusan dengan pasal 153, namun seluruhnya berakhir dengan pembebasan. Beberapa media berbahasa Belanda yang meliput berita sidang Datuk Palimokayo, melontarkan pujian terhadap laki-laki berusia 30 tahun itu. The Sumatra Post menyebutnya sebagai orator yang berpengaruh dan terkemuka, pembicara terbaik dan paling berguna di PERMI. Surat kabar lainnya menyebut, Datuk Palimokayo sebagai pendekar mulut, yang dimaknai seseorang yang mengetahui seni berpencak, berorasi, dan berdiplomasi dengan sempurna. The Locomotive, 1935. Sebutan yang sama, juga dilontarkan Sumatra Bode, 1935, bahwa Datuk Palimokayo merupakan orang yang paling berpengaruh di PERMI, bahkan dianggap penasihat spiritualnya PERMI. Bahkan, surat kabar ini menyebut, ia seorang revolusioner dari Minangkabau, pembicara yang handal, dan menjadi pimpinan utama untuk propaganda PERMI di luar Minangkabau. Tidak hanya Datuk Palimokayo yang berurusan dengan Spraekdelik, 2 orang pembicara lainnya turut dikenai pasal karet tersebut. Mangarat Jalhoetan,
Direktur Utama Sinar Deli dan Abdul Rahim, yang berprofesi sebagai tukang cuci dituntut dengan pasal yang sama. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Atu Palimokayo, sang revolusioner Minangkabau ini. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.